diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran. Baik, yuk Mas David dipimpin berdoa bersama dulu. Berdiri sabda. Hormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah anak-anak mendengar istilah kata balik? Pernah? Nah, kira-kira balik itu kalau menurut anak-anak artinya apa ya? Siapa yang tahu? Dewasa. Sudah dewasa. Terus apa lagi? Wajib sholat. Iya, wajib sholat. Apa lagi? Ada lagi? Tujuan dari pembelajaran hari ini nanti adalah yang pertama agar anak-anak mengetahui satu, tanda-tanda usia balik. Yang kedua, agar anak-anak bisa memberikan pemaparan, menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan, dan juga bagaimana kalau dalam pandangan ilmu biologinya. Lalu yang ketiga, supaya anak-anak itu tahu ya apa saja kewajiban yang harus dilakukan pada masa usia balik ini nanti, sehingga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari rasa tanggung jawab, taat beribadah, selalu bersyukur. Ya, itu maknanya seperti itu. Nah, baik, anak-anakku semua, ya, setiap manusia itu pasti mengalami masa pertumbuhan. Oke, dilahirkan dari keadaan bayi, lalu tumbuh hingga menjadi dewasa. Ya. Nah, pertumbuhan manusia ini, ya, dari bayi sampai dia menjelang dewasa, sampai dia dewasa, ini pasti dialami oleh setiap manusia. Fasenya, urutannya, bayi nanti berapa bulan bisa duduk, bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berbicara, dan seterusnya sampai dia dewasa. Nah, anak-anakku semuanya, pada pelajaran kali ini inilah yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah fase atau tahapan di mana manusia mengalami masa menuju ke kedewasaan. Apa tanda-tandanya? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini yang akan kita pelajari. Dan apa kewajiban-kewajibannya terhadap di dalam ilmu agama? Menurut ilmu agama itu seperti apa? Coba sekarang anak-anak lihat di modul yang anak-anak pegang itu ada gambar fase perkembangan manusia, tumbuh kembang manusia. Coba cermati, lihat di situ. Itu adalah fase-fase perkembangan pertumbuhan manusia. Nah, kira-kira ayo sekarang kita berpikir sebentar. Bagaimana seorang anak itu dikatakan dia memasuki usia balik? Apa itu usia balik? Sudah dijelaskan, sudah dijawab. Ada yang menjawab sudah dewasa, terkenal hukum-hukum dan sebagainya. Nah, ini ada kisah di situ di bukunya anak-anak semua. Ada kisah tentang mimpi basah. Nah, mimpi basah itu apa? Nah, nanti kalau kalian sudah membaca, kalian pasti tahu apa itu mimpi basah itu. Nah, coba sekarang anak-anak baca materi tentang mimpi basah. Ini salah satu tanda dari usia balik. Nah, bagaimana? Sudah? Sudah. Dari kisah Ahmad yang mengalami
Lukman bilang pasti ini nanti dia mengalami mimpi basah. Tanda-tanda ini menandakan bahwa seorang anak itu menuju dewasa, menjadi seorang muslim sejati. Oke. Iya, beneran. Menuju ke dewasa. Artinya apa? Artinya jika seorang anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan, kok mengalami ini tadi, artinya dia sudah berkewajiban melakukan syariat agama, wajib menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kewajiban-kewajiban seperti itu karena sudah mukalaf namanya. Apa kah? Mukalaf. Mukalaf itu artinya dia sudah terkena hukum dewasa dan menjadi muslim yang sesungguhnya. Ya. Nah, mimpi basah yang dialami Ahmad ini kapan Bu terjadinya? Biasanya itu terjadi ketika anak sudah memasuki usia 9 tahun atau lebih bisa. Oke, 9 tahun atau lebih. Nah, di usia ini ya, anak sudah bisa dikatakan memasuki usia balik. Ya, sudah bisa dikatakan memasuki usia balik. Ya. Nah, ketika anak kok mengalami mimpi basah, dia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan ketika dalam keadaan bersih atau suci. Karena apa? Ketika anak itu mengalami mimpi basah, dia terkena hadas besar atau kalau di dalam ilmu fikihnya adalah junub. Kenapa tak? Junub. Junub itu artinya dia terkena hadas besar. Orang yang terkena hadas besar, dia tidak boleh melakukan sholat. 1 ya. 2, dia tidak boleh memegang ataupun membaca Al-Quran. 3, dia tidak boleh tawaf. Apalagi puasa Ramadan. Kalau junub ya ora oleh. Lah bagaimana supaya bisa melakukan ibadah-ibadah itu Bu? Dia harus melakukan yang namanya mandi wajib. Kenapa tak? Mandi wajib itu untuk mensucikan diri dari hadas besar. Kalau bagi anak perempuan bagaimana? Kalau bagi anak perempuan ya sama, bisa juga mengalami mimpi basah seperti anak laki-laki. Akan tetapi kalau anak perempuan itu lebih spesifikasinya adalah mengalami yang namanya menstruasi atau haid. Ya, menstruasi atau haid anak perempuan. Itu kodratnya memang seperti itu anak-anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi kalau ada materi tentang fikih yang menjelaskan tentang mimpi basah ataupun haid atau menstruasi, ya jangan tertawa, karena memang itu materinya harus dipahami, harus kita mengerti, karena itu nanti termasuk ke hukum-hukum yang mengikat seorang manusia menjadi mukallaf. Tanda-tanda awalnya seperti itu, ya. Nah, jadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan ada berapa tadi? 3. 1 adalah kalau anak laki-laki mengalami mimpi basah. Kalau anak perempuan mengalami yang namanya menstruasi atau haid dan sudah berumur 15 tahun dalam kalender Hijriah.
lembar kertas ini. Oke. Tulisin nama kelompoknya boleh. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan digunakan untuk menjawab tadi dari kisahnya Ahmad tadi, kesimpulannya bagaimana ya tentang mimpi basah tadi. Nah, bisa membaca lagi dari kisahnya Ahmad, kemudian disimpulkan materi yang sudah Guru sampaikan tadi tentang tanda-tanda usia balik. Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang anak-anak perwakilan ya, satu kelompok satu orang maju membacakan hasil yang sudah ditulis tadi. Oke, ke depan. Nanti kalau temannya merasa ada yang perlu diperbaiki, Bu ini salah misalnya, boleh komentari kalau sudah selesai. Gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1, Mas. Satu orang saja yang maju. Mas David, ayo. Didengarkan yang lain, mendengarkan hasilnya. Kelompok 1, Ahmad tiba-tiba terjauh-jauh pada besok. Bulan karena malam ini besok. Ada yang mau menambahkan dari hasil kelompok 1? Kesimpulannya ada? Misalnya kalau jawaban kelompok lain ada yang tidak sama, misalnya boleh ditambahkan. Ada? Dulu, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2, ayo, Mbak Anis sama Mbak Jana. Ya, Mbak Anis apa? Membacakan hasilnya di depan kelas biar teman-temannya mau dengar. Ya, kelompok 2 hasilnya dibaca, yang lain mendengarkan. Kelompok 2 mimpi basah. Berikan tepuk tangan buat Mbak Anis. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3, Mbak Ulia. Ya, dengarkan yang lain nanti di komen kalau misalnya tidak sesuai dengan hasilnya. Ada yang mau di komen? Ya, tepuk tangan dulu. Kemudian diskusinya silakan dikumpulkan. Untuk lebih mengasah pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang tanda-tanda balik, Bu Guru akan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi tanda-tanda mimpi basah. Nanti anak-anak kerjakan 5 soal saja. Berapa? 5 soal. Ya, ada 5 soal di kertas tugas ini. Nanti langsung dijawab di sini, ditulis di sini jawabannya. Setelah selesai nanti kita bahas bersama, dikumpulkan. Paham ya? Ya sudah, kita bagi soalnya. Ini soal yang berkaitan dengan mimpi basah. Langsung dikerjakan. 5 soal langsung dikerjakan. Sudah? 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 Sudah. Baik, kalau sudah sekarang dikumpul di sini depan semuanya. Kumpulkan. Baik. Sekarang, oke. Tadi sudah berdiskusi, sudah mengerjakan soal. Nah, coba sekarang Bu Guru mau dengar salah satu dari kalian menceritakan kembali tentang mimpi basah tadi. Baik, sekarang coba Mas David ceritakan tentang mimpi basah. Coba menceritakan. Ambil berdiri di sini depan. Ya, ini. Ya, dengarkan ya. Yuk. Mimpi basah tadi bagaimana? Ayo. Sudah dewasa. Ya, ini anak yang sudah menginjak dewasa. Biasanya umurnya berapa ya? 9 misalnya. Kalau mengalami mimpi basah harus melakukan apa? Mandi wajib. Terima kasih ya. Baik, anak-anak, materi tadi kita membahas tentang mimpi basah atau tanda-tanda usia balik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi anak yang mengalami fase
tanda-tanda di mana dia akan menjalani atau menapaki usia balik atau dewasa yang menandakan dia sudah harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim terkena hukum-hukum syariat. Tanda-tandanya tadi yang bagian laki-laki apa? Mengalami mimpi basah, dan anak perempuan mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Nah, ketika seorang anak mengalami hal-hal tadi, berarti dia dalam keadaan junub atau berhadas besar dan wajib melakukan mandi wajib untuk mensucikan dirinya. Gitu ya. Baik, materi pada pagi hari ini dibuku-bukukan sampai di sini ya. Semoga anak-anak bisa memahami materinya, bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tetap semangat jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan datang di rumah. Gitu ya, paham ya? Oke. Baiklah, kita cukupkan, kita tutup materi pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.